Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, para sedulur-sedulur Padepokan Bukit Lembah Manah, dimanapun berada, para subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah, dan para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, seiman setakwa, sebangsa setanah air. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, para subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, pada video kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan, yaitu doa untuk kesembuhan. Ya. Amalan ini biasa digunakan, biasa dibaca oleh para peruqyah. Amalan ini insya Allah ketika diamalkan dengan ikhlas, diamalkan dengan keyakinan dan bersungguh-sungguh, maka insya Allah amalan ini bisa untuk menyembuhkan penyakit medis ataupun penyakit non medis. Tentu saja semuanya atas kehendak Allah. Tentu saja semuanya atas pertolongan Allah. Karena manusia hanyalah bisa berusaha, baik usaha batin ataupun usaha zahir. Usaha batin tentu saja dengan doa, usaha lahir atau zahir tentu saja ya dengan piranti-piranti seperti itu, ataupun apa, ataupun minum dan lain sebagainya, seperti itu ya saudaraku. Silahkan kalian terima amalan ini, insya Allah bermanfaat untuk diri kalian dan juga untuk orang lain. Ya. Jadi doa ini sering dibaca oleh para peruqyah untuk meruqyah orang yang kesurupan, ataupun untuk meruqyah orang yang sedang kena penyakit medis. Ya. Adapun bacaannya saudaraku silahkan disemak. Ya, jika perlu ditulis di kertas. Ya, karena saya tidak akan mencantumkan tagnya di sini, dan bahkan saya tidak akan mengedit channelnya. Ya kalau nanti ada kesempatan ya saya edit biar agak ada seninya sedikit seperti itu. Tapi kalau tidak ada waktu ya tidak saya edit seperti itu. Yang penting amalannya seperti itu saja. Jadi silahkan ditulis nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adhibil ba'sa Rabbanas wasfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Adhibil ba'sa Rabbanas wasfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Saya perlambat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adhibil ba'sa Rabbanas wasfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Ya. Adhibil ba'sa Rabbanas wasfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Nah, ini dibaca 7 kali atau 9 kali. Lebih bagus lagi diwirid setiap habis sholat fardu 5 waktu. Ya, diwirid, kemudian ketika kalian mau menggunakan, misalnya kalian ada sakit, baik sakit kepala, sakit perut, atau sakit punggung dan lain sebagainya, ya silahkan dibaca. Atau mungkin panjenengan merasa ada keanehan di dalam tubuhnya, artinya Anda itu sedang terkena penyakit medis, maka juga dibaca kira-kira sakitnya yang ada di mana, di mata atau di kepala atau di badan
atau di perut dan lain sebagainya, tetap nanti antara medis dan non medis itu sama. Ya, tapi sebelumnya untuk menambah energinya biar tambah jos, itu diwirid setiap habis sholat fardu 5 waktu, seperti itu ya. Adapun caranya, saudaraku, boleh memakai piranti air putih dan juga telapak tangan boleh, atau boleh dua-duanya, ya air putih ya telapak tangan. Nah, seperti itu. Jadi misal mau pakai air putih, ambillah minum 1 gelas ya. Kemudian bacakan adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman sebanyak 7 kali atau 9 kali. Tentu saja sebelum membaca itu sudah niat dulu ya, sudah meminta kepada Allah agar diberi kesembuhan seperti itu. Kemudian ditiupkan ke air yang sudah disiapkan tadi 3 kali, kemudian diminum. Nah, ditambah lagi biar mantap lagi, bacakan 7 kali lagi atau 9 kali. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman. Kemudian tiupkan di telapak tangan. Nah, kemudian diusapkan kepada tempat yang sakit. Misalnya sakitnya ada di kepala, ya, sambil mengusap-usap dan membaca adhibil ba'sa robbanas ila akhir sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Misal gini, setelah membaca ditiupkan di air, kemudian diminum, baca lagi 7 kali lagi, ya tiupkan ke telapak tangan. Setelah itu usapkan kepada yang sakit, misalnya sakitnya kepalanya diusapkan di sini sambil membaca juga. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman sebanyak-banyaknya. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'an ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman. Misal yang sakit di pundak ya juga seperti itu. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman. Kemudian kalau sudah terasa cukup, sudah dirasa cukup, terakhirnya visualisasikan seolah-olah mengambil penyakit seperti itu. Sambil hentakan dan baca Allahu Akbar gitu. Ya, seperti itu. Kalau pada orang lain bagaimana? Sama saja. Orang lain pun seperti itu. Misalnya sakitnya kepala, kepalanya diusap-usap. Di punggung ya punggungnya diusap-usap. Tapi ingat, ya, kalau untuk perempuan ya kalian harus bisa membedakan. Ya. Kalau perempuan, apalagi kalau sakitnya di daerah sini, ya kan? Tentu saja kan panjenengan tidak boleh. Nah, maka caranya bagaimana? Tangannya orang itu tadi yang suruh mengusap-usap, panjenengan yang membaca saja gitu. Atau boleh ibunya yang mengusap-usap. Atau kalau punya suami misalnya perempuan, ya, punya suami ya suaminya untuk mengusap-usap sambil membaca. Yang membaca panjenengan itu. Adhibil ba'sa robbanas wasfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru syakoman, seperti itu ya. Kira-kira paham ya saudaraku? Silahkan bisa diamalkan dengan baik ya, dengan ikhlas, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan panjenengan dalam mengamalkannya betul-betul berhasil dan bisa dirasakan khasiatnya, bisa bermanfaat untuk kalian dan keluarga dan juga untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ketika kalian di dalam membacanya ikhlas, penuh keyakinan, meminta kepada Allah, ya tentu saja baik itu penyakit medis ataupun non medis, ya insya Allah akan sembuh. Tentu saja semuanya ketika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ada rahasia tersendiri, ya tentu saja kita selaku manusia tidak bisa apa-apa saudaraku, karena manusia itu hanya bisa berusaha baik secara batin ataupun secara zahir, seperti itu ya saudaraku ya. Silahkan diterima dulu, ditulis di kolom komentar Qabiltu, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah
ikut mengembangkan channel Padepokan Bukit Lembah Manah ini. Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberkahi Allah, dirahmati Allah, diberi kesehatan dan juga rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.